Iya, Bang. Kita ngomong realita. Iya, Bang. Penyalahguna saat ini 3,6 juta kira-kira ya. Iya, betul, Bang. Kemampuan rehab Iya. 18.000 setahun. 18.000 Perlu setahun. berapa ratus tahun? Iya, Bang. Itu realita. Iya. Oke. Kalau ini terus dibiarkan seperti ini, Tidak bisa selesai, betul gitu ya. kita menjadi market yang menarik. Market kita, Bang. Ya. Saya dapat jawabannya ini ketika saya menginterogasi seorang buronan saya, warga negara Iran. Iya. Dia menyeplai di kota, Ya. buron ketangkep di Bangkok. Iya. Saya diundang ke sana. Saya interogasi di lapasnya lah. Iya. Dia cengengesan, ketawa-ketawa. Kurang ajar nih orang. Gitu. Dia ngomong apa ketika saya tanya, kenapa Anda masarkan di Indonesia? Iya. Dia bilang, saya bisnis. Indonesia buat saya adalah pasar yang bagus. Pasar yang bagus, Bang, ya. Permintaannya meningkat terus. Iya. Harganya bagus. Iya. Dan yang terakhir saya rada-rada ini hukumnya bisa dibeli. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Horas, hari ini saya akan mengangkat bagaimana situasional penegak hukum kita, dalam hal ini polisi secara general. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah mengundang tamu kehormatan saya, abang saya yang terhormat. Dulu saya tahun 2012 pernah ketemu di BNN. Siapa lagi? Dan tentunya kita semua sudah kenal, Irjen Pol Purnawirawan Mamoto. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi. Sehat, Bro, ya? Sehat. Saya terima kasih sekali, Bro, Pak Mamoto bisa hadir di sini. Saya jujur aja, saya membuat podcast ini untuk mengedukasi. Saya tidak ada berat sebelah kepada TNI, kepada Polri, kepada kementerian atau siapapun itu. Kalau bicara polisi, mertua saya juga polisi, Pak Mamoto. Dulu pernah komandan Brimob di Surabaya, R. Wirato namanya. Jadi aku ingin bagaimana negara ini baik. Kenapa? Karena polisi adalah garda terdepan. Nah, saya terima kasih sekali lagi datang di sini. Saya akan diskusi atau dialog dengan Pak Mamoto tentunya tentang bagaimana polisi secara umum. Jadi begini, Pak Mamoto, saya lihat pendidikannya mantap. Dokter dari UI lagi kan. Saya rasa ini tentu punya wawasan yang baik bagaimana memajukan polisi, apalagi sebagai ketua harian di Kompolnas. Ketuanya Pak Mahfud MD. Juga sudah pernah saya undang Pak Menteri kita ke sini. Sekarang ketua harian. Nah, perjalanan waktu kita lihat polisi ya namanya juga situasional itu up and down. Dulu bagus, sekarang turun bagus tuh. Demikian juga TNI. Kenapa saya bilang TNI ya? Karena supaya equal. TNI juga dulu bagus turun seperti itu. Tentunya itu adalah dinamika di kehidupan dunia ini. Nah, kita lihat polisi pernah mulai dari Kanjuruhan, Sambo, Pak Teddy Minahasa, terus Kapolda Kalimantan, Akhirudin, semuanya banyak kejadian-kejadian yang menurunkan citra dari polisi. Namun sekarang kami lihat survei mulai naik lagi. Kira-kira secara umum dulu nih, Pak Mamoto, apa sih kira-kira penyebabnya? Mungkin Pak Mamoto yang selalu saya lihat turun kemana-mana. Apa kira-kira menurut Pak Mamoto? Ya, marilah kita sama-sama melihat perjalanan sejarah. Perjalanan sejarah. Kebetulan saya mengalami sejak zaman Orba, zaman reformasi, kemudian sampai dengan 2013 pensiun ya. Nah, dari perjalanan itu saya pertama kali tugas di Jakarta Pusat. Pusat kegiatan. Betul. Nyaris tidur di kantor segala karena 24 jam. Iya. Tingkat kejahatan tinggi dan sebagainya. Nah, kalau saya ingin membandingkan dengan situasi sekarang, khususnya masalah perubahan yang terjadi secara
mendasar ya, masalah kehidupan masyarakat ini. Kalau dulu orang komplain pakai surat tuh. Pakai surat tuh. Paling SMS. SMS ya. Zaman itu ada SMS kan. Kita masih pakai pager dan sebagainya, ya, pakai HT dan sebagainya. Nggak ada itu medsos. Nggak ada medsos Bang ya. Nggak ada itu internet. Ya. Jadi ketika itu apapun kasusnya, meskipun besar dan dengan mudah ditutup. Betul. Dengan mudah ya. Betul. Bagaimana untuk tidak terpublikasikan dan sebagainya. Zaman itu mungkin bisa menutup semua. Betul. Dalam perjalanan waktu terjadi perubahan yang sangat mendasar ketika teknologi juga berubah. Teknologi, betul. Berkembang pesat, khususnya masalah IT. Ini yang berdampak serius kepada seluruh kehidupan kita. Baik dalam konteks pelayanan publik oleh pemerintah ya, termasuk aparat, maupun masyarakat sendiri, pola komunikasinya kan sekarang lain. Iya, betul. Yang dihadapi benda mati. Lain ini gimana Pak Mamoto? Lain ini gimana kira-kira? Lainnya tuh begini, sekarang interaksi masyarakat ini secara langsung nyaris berkurang, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau dulu kita ada hari raya, itu kan kunjungan langsung, atau kirim kartu Lebaran, kartu Natal atau apa. Sekarang kan WA, selesai, bahkan bisa di-share sekian puluh langsung. Nggak capek-capek ya, sekali kirim. Itu sangat berbeda dengan kita ketika interaksi langsung. Berbeda jauh. Contoh saja beginilah, saya marah sama Pak Sitompul, ya. Kalau ketemu langsung, pilihan kata saya jaga. Jangan sampai tiba-tiba mic ini langsung dilempar ke muka saya tuh. Ada perhitungan itu. Tetapi ketika saya komunikasinya pakai WA, itu kebun binatang semua disebut, kemudian udah umpatan segala macam. Emosi saya, kekesalan saya tentang masalah lain, saya tumpahkan semua. Itu yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi di medsos? Apakah di situ ada tata krama? Apakah di situ ada sopan santun dalam komunikasi? Betul. Mohon maaf, nyaris itu kemudian hilang. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Konteksnya ke tugas kepolisian sangat serius, sangat serius. Ya. Pertama, bentuk kejahatan saja berubah. Begitu canggih mereka melakukan berbagai macam kejahatan cyber, berbagai macam modus yang harus ditangani pula dengan pendekatan secara saintifik. Ini kejahatannya, baru kejahatannya. Kedua, tuntutan masyarakat berubah. Ketika masyarakat dengan mudah pesan makanan lewat GoFood, betul. Ya maunya ketika kepolisian SIM, ayo cepat mana? Jangan berbelit-belit. Syaratnya apa? Saya penuhi, saya ketik, saya kirim, ini keluar. Berubah. Kecepatan, respon cepat menjadi tuntutan. Kemudian juga menyangkut masalah curhat. Curhat ya. Gimana ini banyak curhat nggak tentang polisi kita? Itu dia. Banyak curhat. Saya pikir bukan hanya polisi ya, nyaris semua bentuk pelayanan publik di semua kementerian dan lembaga. Makanya Menpan RB sendiri kan juga terus melakukan evaluasi penilaian tentang pelayanan publik. Bagaimana terus ditingkatkan, bagaimana supaya publik bisa merasa puas atas pelayanan itu. Inovasi menjadi penting. Berbagai macam bentuk. Nah, di Polri, di era Pak Listio ini sudah menangkap itu program presisinya. Presisi. Makanya yang suruh nyusun ini tim yang juga terdiri kelompok-kelompok milenial. Karena sekarang kan mayoritas milenial, Zoomer. Ini tertarik, saya potong dikit boleh, Pak Moto. Ini pada saat presisi, kan dulu presiden kita ngumpulin itu, kalau saya nggak salah di istana, kalau nggak salah Oktober 2022. Di situ presiden mengatakan begini, Pak Kapolri,
itu presisi ya, mbok ojo jelimet-jelimet gitu loh. Mbok yang muda-muda dibuat gitu. Artinya kan ada kesan bahwa Pak Presiden mungkin ada yang bisikin kan, nggak berani ngomong langsung. Disampaikanlah di pertemuan itu. Tapi saya lihat begini, bukan saya lihat, banyak warga mengatakan, loh Presiden udah mengatakan begitu, kok nggak ada perubahan atau bagaimana? Karena apa? Ada kesan begini. Dulu zaman sebelumnya kan ada itu moto juga, jabat 2 tahun ganti moto lagi, jabat 2 tahun moto. Ini gimana menurut Iya, Pak Mamoto sebagai Kompolnas? Mungkin kita dulu waktu masih aktif kita takut lah sama Kapolri ya. Kita kan beliau lah segala-galanya. Tapi kan paling tidak kita sudah pensiun, duduk di Kompolnas bisa dong memberi advice atau bagaimana menurut iya. Pak Mamoto? Jadi program presisi itu sudah disusun sedemikian rupa dengan pendekatan kekinian, tantangan kekinian. Oke. Jadi prediksi ke depan ini gimana dan sebagainya itu sudah dibikin. Oleh sebab itu pelayanan publik diutamakan sentuhannya online. Karena tuntutannya masyarakat seperti itu. Cepat ya, langsung cepat semua dia, betul. SIM secara online, Betul. STNK secara online, SKCK secara online. Kemudian beberapa program itu juga bahkan di internal sendiri untuk melayani anggota sudah online juga. Ini untuk menjawab tantangan tadi, tantangan publik. Memang itu belum seluruhnya selesai, kan itu ada tahapannya. Betul. Menyangkut anggaran. Kemudian juga bagaimana mengurangi pelanggaran anggota di lapangan soal tilang, etle, ya, sehingga nanti semua tidak ada sentuhan langsung, tapi ya itu begitu tilang manual dicabut, semuanya lihat coba, semuanya nggak karu-karuan, tidak pakai helm, terobos lampu ini. Saya sendiri kadang ke sopir saya bilang, sabar, ngalah, nggak usah protes, nggak usah kita menghujat, biarin aja. Jadi, ya memang ini kondisinya. Ini kondisi. Jadi bisa dikatakan gini nggak Pak Mamoto? Saya juga jujur nih, saya purnawirawan TNI, saya kesel lihat itu benar. Tapi kira-kira bapak-bapak dari polisi gimana kira-kira melihat itu? Atau mungkin ada kesan budaya kita ini yang, jadi bukan kita aja yang salah, mungkin masyarakat kita juga. Pendapat gimana dari kacamata Kompolnas? Betul. Jadi dalam konteks ini dievaluasi kan. Betul. Akhirnya Kapolri mengeluarkan surat telegram untuk tilang manual diberlakukan lagi. Saya lihat sendiri antrian motor terobos busway. Begitu di depan banyak polisi, itu motor diangkat barikade itu untuk kabur. Artinya mereka takut. Nah, ini memang satu proses ya. Tadinya Kapolri berharap bahwa muncul kesadaran publik untuk mematuhi aturan. Inilah yang menurut saya edukasi penting. Kenapa? Nggak pakai helm. Kalau jatuh, terbentur aspal, yang mati dia, bukan petugasnya. Artinya aturan ini dibuat untuk keselamatan publik, pengendaranya. Nerobos lampu merah, nggak boleh. Karena nanti keselamatan orang lain yang akan, itulah yang terjadi. Jadi menurut saya dalam konteks presisi ini proses sedang berjalan ya, pembenahan sedang berjalan, ada transformasi organisasi, kemudian operasional dan sebagainya sedang berjalan. Sementara itu tuntutan publik itu jauh lebih cepat, lebih tinggi daripada proses ini. Oleh sebab itu ketika Pak Presiden menyampaikan jangan jelimet, memang kalau dibaca programnya itu rinci sekali. Tetapi sesungguhnya implementasinya itu bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi di lapangan dan sebagainya. Bagaimana birokrasi dipotong supaya masyarakat nggak merasa ini kok bertele-tele susah amat sih dan sebagainya. Kami di Kompolnas terima aduan banyak, ribuan, 3.000 lebih lah setahun. Jadi cukup lumayan. Jadi kalau saya sering sampaikan ke teman-teman, kenapa ya saya lebih sibuk sekarang daripada waktu aktif. Kalau waktu aktif kan ya fokus pada bidang tertentu. Kalau sekarang semua bidang. Nah, kami mengamati, kami menganalisa, aduan itu mayoritas masalah serse.
paling tinggi itu 95 lebih. Nah, kenapa? Ya di situ banyak aduan tentang pelayanan buruk lah, suap lah, kemudian tidak berpihak lah, tidak berdiri di tengah, kemudian arogansi dan sebagainya. Nah, ini sering kita diskusikan bahwa tugas Polri khususnya Serse ini rawan karena apa? Ada dua pihak. Berhadapan langsung deh. Pelapor, terlapor. Kita dekat dengan pelapor dicurigai. Ya. Kita dengan terlapor dicurigai. Bagaimana memposisikan di tengah dan membangun komunikasi yang baik ke keduanya tidak mudah. Ini saya potong sedikit Pak Motor. Tadi ada 2 poin. Tadi masalah tilang dengan masalah Serse kita ini. Jadi ada kesan di masyarakat begini. Kita ini edukasi. Mereka mengharapkan. Saya yakin tadi Pak Mamoto sudah bilang berproses. Mereka mengharapkan, ya kalau kami ditilang, tilanglah kami katanya. Sehingga kami itu akan kapok. Tapi kadang-kadang ini kita mengedukasi, kadang-kadang ada damai-damai. Jadi mereka itu akhirnya, udahlah pakai damai aja, nggak usah pakai STNK, udah mati biarin aja gitu. Ini mungkin bahan masukan, mungkin bahan evaluasi juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi masalah reserse. Ada juga mengatakan begini, ya kami ini kadang-kadang bingung kan, kami sebagai pelapor nih katanya. Misalnya kami rugi nih ditipu 1 miliar. Kami kan ingin kembali. Tapi kadang-kadang kata mereka itu, kami juga diceritain itu, bukannya jadi benar, tapi kami menjadi rugi yang lebih banyak lagi. Nah ini hilang kambing, jadi hilang sapi dan sebagainya. Gimana menurut Pak Mamoto? Apakah mungkin budaya ini bisa kita hilangkan? Aku yakin memang ini perlu waktu. Tapi ada nggak ke arah sana Pak Mamoto kira-kira? Ya, yang pertama menanggapi masa lalu lintas ya. Masa lalu lintas ini dengan surat telegram yang baru keluar, nomor 830 itu, saya baca sudah ada langkah antisipasi. Sudah ada langkah ke sana. Satu, nggak semua Polantas bisa nilang. Tidak semua. Harus ada sertifikat, surat tugas. Ini penting. Kemudian yang kedua, Polantas tidak boleh menerima titipan denda. Harus ke bank langsung. Dia langsung ngurus. Ke bank. Oke. Ini ke pengadilan. Di sini harus benar-benar strike banget menurut saya. Iya. Nah, resikonya apa? Resikonya secara tegas dicantumkan. 2 tingkat di atasnya kena. 2 tingkat itu kena. Oke. Pelaksana di bawah melanggar, 2 tingkat di atasnya kena. Nah, yang berikutnya juga ada kewajiban untuk selalu memberi arahan, setiap apel dan sebagainya, mengingatkan ke anggota. Jadi saya lihat surat telegram ini sudah cukup lengkap ya dalam hal antisipasi pelanggaran anggota. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kalau kami ditilang manual bersamaan juga etle, karena lokasinya sama gitu. Nah, waktu itu sudah dijelaskan bahwa tunjukkan bukti tilang manual, maka etle tidak diberlakukan. Kalau lokasinya sama. Pertanyaannya, kalau tidak kena helm, kena etle, dia lari di sana kena tilang. Tilang ya. Tapi itu nanti pihak kepolisian tentunya akan. Solusinya gimana itu? Solusinya pelanggarannya sama. Sama pelanggarannya. Tidak pakai helm. Nah, nanti itu asal ada bukti bahwa sudah ditindak, sudah membayar denda, ya untuk yang etle tidak dikenakan. Nah, yang kedua masalah Serse tadi. Pembenahan Serse memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Saya background Serse. Saya tahu persis bagaimana kesulitan anggota di lapangan. Dalam hal ini, menurut saya yang diperlukan adalah transparansi. Ketika menangani kasus, ini perlu transparansi. Transparansi ini bisa dilakukan dengan melalui gelar perkara, kemudian memberitahukan kepada pelapor perkembangan kasus lewat SP2HP, secara periodik perkembangan itu disampaikan, kemudian juga ketika via terlapor, pengacaranya itu menanyakan, itu harus direspon, dijawab. Kalau itu berjalan, pengaduan ke Komnas berkurang. Betul. Karena diantaranya faktor itu.
Kemudian yang berikutnya menyangkut masalah pembebanan biaya penyidikan kepada pelapor. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, oleh sebab itu zaman saya dulu caranya lain. Begitu anggota terima LP, laporan polisi, sebelum melakukan penanganan, kamu bikin proposal anggaran. Pak, kami harus manggil 10 saksi, A sekian, penangkapan sekian, penggeledahan sekian, ini. Sudah kita bahas di forum rapat, oke, setuju, eksekusi. Tidak ada alasan kamu membebani kepada pelapor. Berarti anggaran itu ada sebenarnya. Ada. Oleh sebab itu, anggaran pun perlu transparansi. Jangan nanti pimpinannya yang bermain, anggota yang jadi korban. Betul. Nah, inilah menurut saya satu proses yang terus berjalan dan berkali-kali saya ingetin. Beda dengan zaman dulu. Sekarang masyarakat ini kritis. Kritis sekali. Dan pengawasan publik itu sekarang yang justru efektif, masif. Jangan berperilaku aneh-aneh di jalanan, perilakunya aneh-aneh, kemudian merekam sesuatu yang nggak pada tempatnya atau yang nggak pantas segala macam. Kemudian juga ketika bicara, kita nggak tahu kalau kita direkam. Sekarang itu masyarakat sangat cerdas. Kamera di mana-mana. Sangat cerdas. Dalam beberapa kami menerima audiensi pengadu, gitu. Mereka ngomong, maaf Pak, saya rekam. Silakan. Kami nggak akan tutup-tutupi. Atau kadang kami sampaikan, nggak usah rekam. Ini saya rekam, kamu minta saya kasih. Artinya apa? Dengan transparansi itu maka bisa meminimalisir pelanggaran. Bisa meminimalisir hal-hal yang menyimpang. Nah, pertanyaannya adalah, para kepala satker ini siap nggak menghadapi itu? Harusnya siap. Harusnya siap. Di situ dituntut integritas kita. Betul. Dan dukungan publik akan semakin tinggi ketika kita transparan. Kemudian ada satu lagi yang saya lihat. Kelemahan komunikasi. Ini saya sudah sampaikan dalam beberapa forum. Kalau saya ceramah atau ini saya sampaikan. Komunikasi penting. Tidak hanya komunikasi publik dalam konteks merilis satu kasus, baik oleh humas maupun oleh pejabat yang ditunjuk, tetapi juga anggota ketika berkomunikasi dengan para pihak. Sekarang ini kan Kapolri sudah meluncurkan program restoratif justice. Ini kan dituntut kemampuan bagaimana menjelaskan kepada pelapor, kepada terlapor. Apakah itu disiapkan? Itu perlu waktu, perlu sarana prasarana baru bisa. Kalau enggak susah itu nanti. Ini pertama di lembaga pendidikan itu harus, masalah ini harus. Kemudian yang kedua, sambil berjalan para atasan ini harus melatih anggotanya. Karena saya dulu ketika menjabat, saya spesialisnya interrogator pemeriksa. Saya spesialis interrogator teroris. Non kekerasan. Anggota saya duduk di belakang. Dengerin bagaimana sih cara saya bertanya. Cara saya mengorek sesuatu. Tanpa ada tekanan, tanpa ada ini. Bagaimana sih perlakuan saya kepada yang saya periksa. Sopan santun kita, menghargai orang lain. Anggota ngelihat. Nah, keteladanan itu penting. Kalau kita hanya bicara-bicara tapi prakteknya perilaku kita nggak sesuai dengan yang kita ucapkan, anggota akan mencibir. Kalau bilang ketoladan ini Pak Mamoto, saya potong dikit, maaf nih saya potong. Kira-kira kalau kita buat presentase kan ini kan sering kejadian-kejadian kadang-kadang ketoladanan itu tidak muncul. Bagaimana menurut Pak Mamoto ketoladanan di lingkup polisi kita sekarang ini? Kan sesuai dengan Undang-Undang 2002 bahwa kita ada pelayanan, kita harus melayani keamanan dan semuanya. Kira-kira kalau Pak Mamoto lihat
sampai sekarang ini bagaimana? Iya, kebetulan saya itu dosen juga. Dosen juga. Di UI, Ya. di program studi kajian ilmu kepolisian, program studi kajian terorisme, program studi ketahanan nasional. Mahasiswa saya ada polisi, ada TNI, kemudian dari BNN juga ada. Setiap ada kesempatan, saya selalu sisipkan itu. Bagaimana membangun karakter, bagaimana bicara integritas. Jadi di lembaga pendidikan itu ada ruang ketika kita berdialog dengan mahasiswa, ketika bimbingan tesis, disertasi segala macam, saya selalu sisipkan di situ. Ini menjadi penting. Karena apa? Kalau tidak, saat ini dunia sudah berubah begitu cepat dan dominasi generasi. Mohon maaf ya, dominasi generasi Gen Z sama Gen Y. Ya, ini sangat berpengaruh. Makanya saya selalu kalau bikin program atau apa itu saya selalu sisipkan. Bahkan di penelitian anggota kalau dia penelitian di UI menyangkut lembaga pendidikan, entah itu Akpol, entah itu Sekolah Pintar, saya ngomong, itu kamu ciri-ciri generasi Zoomer sama generasi milenial kamu masukin nggak? Menjadi pertimbangan. Bagaimana ketika dosennya itu, mohon maaf, zaman old, kemudian yang gaptek, sementara mahasiswanya sudah mainnya gawe. Begitu. Kita lagi ngomong apa? Dia bertanya pakai Google dia. Dia bertanya pakai Google. Dan itu kejadian. Betul. Makanya kami kalau ngajar memang harus siap. Jangan sampai kita bicara tentang satu teori, padahal sudah ada teori yang terbaru. Begitu kita nggak siap. Bingung. Ada senior seperti itu. Betul. Begitu mahasiswanya gini, langsung angkat tangan, Prof. Bukannya ada teori baru dari ini bunyinya gini-gini. Sekarang bisa jawab marah. Kamu kalau saya lagi ngajar jangan main HP. Nah, ini kondisi sekarang. Itu nggak bisa dihindari. Betul. Oleh sebab itu bicara keteladanan lagi tadi memang karena anak-anak sekarang kritis. Oke, aku mau nanya gini lagi Pak Mamoto. Tadi kita udah secara general, secara umum. Bagaimana tentang polisi garda terdepan kita ini, apakah dari presisi, prinsip semuanya. Tadi kita saya bertanya tentang itu. Saya ingin sekarang bertanya tentang apa yang ada terjadi. Misalnya gini, Pak Mamoto kan ahli di reserse dalam hal itu narkoba. Dulu kan kita pernah ketemu di BNN. Aku mau nanya begini Pak Mamoto satu ini, karena banyak yang bertanya. Tentang SOP dari barang bukti. Ini kan rame terus ini. Pak Teddy rame. Ini sekarang ada lagi nih di Sumatera Utara ini kan. 12 kilo katanya cara penangkapannya di tengah jalan dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang gimana sih SOP yang benar kan? Kalau saya tidak salah semua itu kalau kita tidak melanggar SOP is fine-fine aja. Gimana? Pak Mamoto sudah lama di situ. Gimana? Kebetulan bidang saya. Nah, bidangnya lagi coba Pak. Ini banyak sekali pertanyaan. Jadi ketika saya di BNN dulu selaku pernah menjadi direktur narkotika alami, deputi pemberantasan, direktur penindakan dan pengejaran, berurusan dengan barang bukti. Jadi sebenarnya sudah diatur secara jelas di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sana dari pasal 87 sampai 92 itu sudah diatur. Menyita, kemudian nanti ditimbang, kemudian nanti diperiksa oleh lab. Karena sabu itu macam-macam. Diperiksa oleh lab, hasilnya sudah keluar, kemudian nanti ini ada administrasi yang secara ketat diatur, tapi nggak dilakukan. Tidak dilakukan. Jadi dalam 3 hari ini sudah harus selesai nih proses pemeriksaan, penimbangan dan sebagainya, penyitaan. Diajukanlah ke kejaksaan untuk penetapan barang bukti, penetapan pemusnahan. Selama 7 hari, jaksa harus sudah jawab penetapan itu. Setelah terima penetapan, dalam 7 hari harus sudah dimusnahkan. Jadi kalau dihitung-hitung itu 20 hari itu sudah harus beres semua. Kalau tidak, itu sudah melanggar.
Dan di pasal 141, 142 Iya. itu sanksinya. Iya. Penyidiknya melakukan ini kena. Iya. Jaksa nggak jawab kena. Kena juga. Oke. Dan pelaksanaan pemusnahan itu transparan. Iya. Kami ngundang dari Panitra, kami ngundang dari Jaksa Penuntut Umum, dari POM, Badan POM, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, media, itu diundang. Perwakilan dari instansi kalau itu menyangkut anggotanya. Seperti contoh waktu kasus Freddy Budiman itu pemusnahannya di Lido, kami undang dari instansi terkait. Betul. Transparan. Sebelum dimusnahkan, timbang lagi. Yang disisihkan untuk bukti di pengadilan itu cuma dikit, bukan kilo. Iya. Jangan 5 kilo, 12 kilo. Itu gram. Iya. Ya, itu hanya gram. Sesudah disisihkan, ada yang disisihkan untuk kepentingan penelitian, untuk database, karena negara tetangga kita biasanya minta. Kami nyita sabu dari Korea, Jepang, kirim surat. Mohon minta sampel untuk dimasukkan ke database. Kenapa? Ketika kami ngungkap sindikat Iran, misalkan, barang bukti ini udah diperiksa lab, hasilnya seperti ini. Itu masuk di database. Ada penangkapan lagi. Dari mana ini? Belum jelas. Periksa lab, sama. Berarti sumbernya Iran. Benang merahnya kelihatan ya, benang merahnya. Itu seperti itu. Jadi beberapa negara database tentang jenis narkoba itu sudah bagus, sudah lengkap. Mudah mengidentifikasi asal-usul. Mudah mengidentifikasi jaringan yang bermain. Nah, kembali masalah pemusnahan tadi, setelah timbang, diperiksa, sama nggak dengan yang dulu? Iya, betul. Ini kenapa harus dilakukan? Kan sering dipalsukan. Iya, ada dibilang kasih ini tawas lah, macam-macam. gaji bubuk lah, ini segala macam. Masih gula lah. Nah, ini tes. Oh, sama. Timbangan sama. Setelah sisihkan semua, barulah ini dimusnahkan. Berarti yang dimusnahkan itu benar-benar, Bang, ya. Terus satu gini, Bang. Ini kan tadi ada tahapan saya lihat. Ada penangkapan di jalan, ada periksa dan sebagainya, pelaporan. Ini kalau pada pelaporan tadi pemusnahan udah jelas semuanya. Pada saat penangkapan ini bagaimana Pak Mamoto? Karena ada kejadian ini saya baca di artikel, ini pengacaranya itu lagi rame tuh. Buat di media itu di artikel, Pak Kapolri pecat itu Kapolda Sumatera Utara katanya. Karena dari orang yang ditangkap itu 32 kilo. Tapi pada saat pemeriksaan itu harusnya di satu tempat, tapi katanya dipindahkan ke jalan. Karena situasi rame dan sebagainya katanya. Terus orang ini masuk penjara, dia bilang dia punya 32 kilo. Tapi kata yang menangkap ini 20 kilo. Jadi ini rame di Sumatera Utara 12 kilo. Proses pada saat nangkap itu, siapa saja yang hadir untuk menimbang yang tadi Pak Mamoto bilang itu? Ini banyak pertanyaan gitu, Pak. Jadi proses penangkapan di lapangan ya. Di lapangan. Itu kan tidak serta-merta sudah disiapkan alat. Betul. Untuk menimbang, untuk lab dan sebagainya. Nah, di sini tanggung jawab anggota yang menyita ini menjadi tinggi. Artinya gini, kalau dia tidak hati-hati, hati-hati dalam arti gini, memastikan berapa jumlahnya. Pada saat dia tangkap itu, bisa diceritain lain dong oleh tersangka. Betul. Ini sekarang yang di penjara ini ceritanya lain seperti jadi terlepas dari cerita itu benar atau tidak, tapi dengan langkah yang tidak hati-hati tadi, berisiko. Berisiko ketika tersangkanya nyanyiannya lain. Nah, oleh sebab itu, tanggung jawab tim yang turun ini sepenuhnya ada di dia. Tentunya atasannya juga harus bertanggung jawab karena dia tentunya begitu ada informasi anggota turun ke lapangan dalam suatu operasi, itu komandan harus mengikuti perkembangannya. Saya waktu di BNN sering diledek. Kamu kayak kurang kerjaan ya. Turun langsung masuk lapas. Turun langsung ke Mandailing Natal, naik gunung tinggi banget. Turun langsung ke Aceh. Ngapain, kan ada direktur bintang 1. Ada bawahannya kombes-kombes. Saya bilang begini,
dalam hal penugasan yang berisiko tinggi terhadap anggota, saya harus turun langsung. Supaya apapun yang diputuskan, tanggung jawab ada di saya. Kedua, mencegah hal-hal penyimpangan tadi. Penyimpangan tadi itu, Bang. Betul. Karena apa? Ketika kita lepas anggota begitu saja, dia imannya tidak kuat. Kurang kuat ya, Bang, ya. Ya. Betul. Namanya juga manusia ya, Bang. Bisa tergoda. Ya. Satu, masalah barang bukti, narkoba. Ya. Kedua, masalah hasil penjualannya. Ya. Apakah itu uang tunai, perhiasan, aset segala macam, ini harus dikontrol. Kalau tidak, disisihin sedikit saja, nanti meledaknya di pengadilan. Betul, Bang. Betul, Bang. Nah, oleh sebab itu, kembali masalah kontrol anggota oleh atasan ini penting, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang nanti akan merugikan institusi. Iya, betul, Bang. Kita capek sedikit nggak apa-apa. Capek loh naik gunung. Iya, capek. Ya, tapi betul. Saya jalani. Itu namanya tanggung jawab, Bang. Ya, aku setuju. Aku sependapat banget dengan Abang. Jadi seorang pemimpin pada saat itu dia harus bertanggung jawab benar. Dia harus kalau perlu jadi dewa di situ, Bang, ya. Ya, saya masuk lapas Kerobokan Bali. Dilawan. Betul, Bang. Terjadi kerusuhan sampai pembakaran. Mereka lawan keluar pada bawah ini. Saya ada di situ. Kalau nggak ada, mungkin lain. Karena anggota mungkin meletuskan senjata. Dan itu masalah. Iya, Bang. Tapi karena saya ada di situ, saya kalkulasi, oke, kita mundur. Percuma, karena mereka sudah... Lebih banyak lagi kan? Enggak, mereka tuh pakai narkoba. Oh, udah mabuk semua, udah nggak sadar. Sudah. Jadi waktu kami masuk sel, gerebek, itu lagi pesta narkoba. Saya bilang ke kalapasnya, gimana ini? Pengawasan lapas gimana, Bang? Itu dia. Gitu, Bang, ya. Bayangin, target saya itu di satu sel. Begitu saya diantar kepala keamanan, kosong selnya. Saya bilang, kemana dia? Oh, mungkin di sel lain. Ternyata di sel lain sedang pesta narkoba. Maka mereka berani ngelawan kami, karena apa? Di bawah pengaruh narkoba. Makanya saya langsung mundur. Karena ini kalau semua, Bang, ya. Kita percuma ngelawan ini. Kita tembak, kita salah. Mundur. Nah, keputusan dalam situasi kritis seperti itu perlu kehadiran pimpinan. Iya, betul, Bang. Supaya risiko jangan dilempar ke anggota. Ya, setuju, Bang. Jadi kalau saya lihat memang semua itu harus komandan atau kepala atau siapapun yang pada saat itu di tempat itu, Bang, ya. Supaya semuanya tidak terjadi apa ya, Bang, ya? Tuduhan-tuduhan lah, betul, ya. Betul. Kan kasihan. Saya udah tahu banget, Bang. Dan satu lagi. Iya, Bang. Gimana, Bang? Saya merekomendasikan anggota harus dilengkapi dengan body camera. Body camera. Itu di luar negeri semua pakai, Bang. Sudah biasa kan? Ya, operasi biasa. Kan dari semua, poskonya bisa mengendalikan kan? Ya, betul, Bang. Satu itu. Kedua untuk bukti. Sekarang gimana, Bang? Apakah sudah ada pengajuan? Sedang dalam proses untuk pengajuan. Untuk nanti semua operasi itu dilengkapi dengan itu. Supaya kalau ada tuduhan kekerasan, ada buktinya. Kalau ada tuduhan menggelapkan segala macam, ada buktinya. Itu penting. Saya setuju sekali, Bang, ini tentang body camera itu. Kenapa, Bang? Saya ini pecinta film, pencinta baca buku, artikel semuanya. Ada satu film, saya lupa judulnya, Bang. Ini seru, Bang. Reserse, Bang. Satu reserser yang bagus, satu reserser yang kurang bagus. Mereka satu tim. Sama-sama punya body camera, Bang. Aku lupa filmnya. Tapi aku yakin semua para publikan ini mungkin nonton juga film itu. Masalah narkoba, Bang. Sama ini, Bang. Tapi yang satu ini, Bang, memang ini kacau balau. Yang ini oknum lah, Bang, ya. Ini kejadian di Amerika, Bang. Tapi yang satu ini jujur, Bang. Yang jujur ini hampir mati. Untung dia punya body kamera itu belum ini, Bang. Belum hancur. Karena semua dihancurin barang bukti. Nggak tahu gimana pas dibuka. Muncul lah itu semuanya, Bang. Itu kayaknya aku usul, Bang. Ini pasti saya yakin pemirsa dimanapun perlu, Bang. Sehingga biaya berapa lah itu, Bang. Betul. Mengajukan ke Menteri Keuangan itu saya rasa perlu, Bang. Ini usul. Saya yakin, saya percaya mungkin Pak Sigit juga nonton ini atau staf khususnya atau siapapun itu. Kata abang saya, Bang Mamoto itu perlu, dan saya juga pernah nonton itu. Bahkan sekarang gini, Bang, di tentara, Bang, juga seperti itu, Bang. Navy SEAL, saya bicara Navy SEAL, Bang. Dia mau ngambil si Osama Bin Laden, itu dikontrol semua dari ruang kontrol, pakai kamera di helm semuanya, ngambil ngambil semuanya kelihatan. Tidak ada yang
bisa bersandiwara, tidak bisa dibohongin semuanya. Saya rasa karena polisi ini garda terdepan, ini perlu Bang. Menurut saya perlu sekali Bang. Jadi ada cerita lucu. Apalagi Bang, kita perlu Bang. Ya. Jadi jangan orang mengatakan bahwa polisi ini begini begitu. Saya ini mengedukasi Bang, bahwa budaya kita ini juga masih perlu kita perbaiki. Setuju Bang ya? Jadi ada cerita lucuan. Iya. Penangkapan. Iya Bang. Kasus kalau nggak salah perampokan. Iya Bang. Tangkep anggota karena dapat perlawanan, mungkin emosi, orang itu dihajar, dipukulin, diinjak-injak, sampai parah, bawa ke kantor, keluarganya komplain kan. Wah ini polisinya langsung jawabnya, enggak, kami justru yang diserang gini. Tahu nggak? Ternyata di lokasi itu ada seorang ibu-ibu. Dari kamarnya dia di atas, itu mereka. Lagi merekam kejadian semua Bang ya? Kejadian itu. Okay. Dengan ada bantahan dari polisi, dia viralkan. Ya. Selesai. Betul Bang. Setuju Bang. Artinya saya sering mengingatkan ke teman-teman. Ingat ya, di mana-mana ini banyak kamera. Ya. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya. Kamu boleh membantah, menolak, tapi ketika bukti itu diviralkan, kalian dihakimi oleh massa. Ya. Nah itu contohnya sederhana. Ya. Jadi dengan body kamera nggak mungkin. Saya setuju. Semua harus pakai body kamera tuh. Bahkan sekarang jangankan di polisi Bang. Mobil sekarang Bang ada jual car kamera Bang. Ya. Jadi kadang kita pasang di depan Bang. Jadi kita lihat semua ada kejadian itu. Itu sudah kita pasang. Ya. Etelenya itu diantaranya. Betul Bang. Yang mobile ya. Itu dipakai oleh anggota. Di samping mobil, motor. Itu untuk membantu yang stasioner. Ya. Dan kalau perlu dibuat SOP-nya Bang. Dibuat SOP-nya serse atau tim apalah ya, kayak Abang itu kan BNN dulu. Ya itu semua harus pakai gitu Bang. Jadi semuanya nggak ada lagi yang kita rahasiakan Bang. Iya, betul. Aku setuju banget Bang. Ini yang saya tanyakan Bang. Terus ada juga gini Bang, aku mau nanya satu Bang. Ini banyak sekali pertanyaan juga ke saya juga nanya tapi kadang-kadang belum terjawab, tapi mungkin Abang bisa menjadikan edukasi kepada seluruh, mungkin kepada anggota Polri, kepada masyarakat juga Bang. Akhir-akhir ini banyak kejadian itu Bang di tingkat perwira tinggi Bang. Ya kita lihat ada 2 Bang, karena kalau di TNI Bang yang udah namanya bintang 2 itu Bang itu udah dewa Bang. Tapi ada kejadian kira-kira menurut Abang ada pergeseran apa Bang kira-kira Bang? Kalau kita lihat Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa, Kapolda di Kaltara Bang. Ini kan kalau udah 3 2 star atau bintang 2 itu kan mempunyai wewenang yang sangat tinggi. Ada apa kira-kira? Ya. Apa controlling atau bagaimana? Coba Abang kasih gambaran dikit. Kembali begini, kalau mau bicara masalah bintang. Iya Bang, gimana Bang? Sesungguhnya yang lalu bintang 3, 2 orang kan. Iya betul Bang. Mantan Kabar Eskrim. Betul Bang. Kemudian saya juga ikut nangani salah satunya. Artinya kalau mau bicara tingkatannya, itu yang lalu bahkan lebih tinggi. Iya, Bang. Tapi dulu medsos belum ada. Jadi nggak serame ini Bang. Nggak serame ini. Nggak serame ini Bang. Apakah sidangnya dulu diliput? Tidak. Sekarang live semua itu Bang. Dulu nyaris tidak diliput, vonisnya saja. Itu bedanya situasi sekarang. Nah, soal keterlibatan beberapa perwira tinggi ini, saya memang juga mencoba menganalisa, mengevaluasi. Ada karena faktor arogansi ya, merasa kuat, merasa wah saya bisa atur semuanya dan sebagainya, sehingga dia lupa yang maha kuasa. Di atas langit masih ada langit. Masih ada langit, sehingga dia melakukan, dia yakin bisa tutup, ternyata tidak. Nah itu kelihatan. Kan sering orang bertanya, kenapa harus dibunuh di rumah sih? Iya betul Bang. Kan bisa di tempat lain kalau misalkan memang punya niat kayak gitu. Nah di situ aja sudah menunjukkan bahwa saya yakin bisa redam, saya yakin bisa tutup dengan skenario. Betul. Tuhan marah, nggak bisa, selesai udah. Nah sama dengan yang satunya, kurang apanya dari sisi ekonomi. Sudah hebat, saya baca artikel. Kurang apanya gitu. Tapi kembali ketika kita serakah, hal yang seperti itu yang merusak anak cucu,
kita ke depan pun dia makan, ya Tuhan marah loh. Jadi dikasih lihat semua Bang ya. Iya, saya amati gitu. Oh, ini Tuhan sudah saatnya stop kamu di sini saja. Karena tadi tidak ada rasa bersyukur. Kan mensyukuri harusnya. Mensyukuri, kemudian bisa milah-milah lah. Jangan kemudian hal-hal yang fatal, hal-hal yang sangat amat merugikan bangsa ini pun dia lakukan. Nah, ini kan sempat terjadi juga, saya diserang persidangan, dia nyebut nama saya. Gara-gara apa? Ya, ketika saya ditanya di forum kontroversi kalau nggak salah ya. Gitu. Penerapan pasal. Ini 140 atau 114, kan? Saya jawab 114. Kalau 140 itu penyidik yang menyisihkan, kemudian memproses pemusnahan ini. Ini penyidik. Bunyinya di pasal itu penyidik. Kapolda ini kan nyuruh jual. Ya bukan 140 gitu. Itu satu itu bikin. Kemudian kedua, undercover by. Saya jelaskan, undercover by itu teknik penyidikan yang hanya berlaku di penyidik narkotika. Hanya diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009. Dan itu prosesnya, kenapa itu diberikan kewenangan itu? Karena sulitnya mengungkap jaringan. Jaringan yang tertutup, sehingga petugas boleh menyamar menjadi pembeli untuk mempelajari jaringan dan suatu saat nanti tinggal nangkep. Tapi ada mekanismenya. Surat perintah, berita acara. Nah, ini ada nggak surat perintahnya? Nggak ada semua. Ini pertanyaan satu Bang. Abang kan sudah di lingkup itu lama Bang. Jadi saya juga pernah menghadiri di BNN kan Bang. Ya kita buka aja di sini kok semua yang zaman Kaltara itu Bang kan. Itu ada KBI segala macam, tapi selesai semua, sudah selesai. Ada satu Bang pertanyaan orang semua Bang. Bagaimana wilayah Bang? Kan saya juga pernah jadi dan Lantamal di sini Bang. Ada wilayah saya Bang. Ada Lantamal Surabaya, ada wilayahnya. Itu kok ini kita diedukasi Bang ya supaya jangan salah atau juga supaya jangan terjadi lagi. Kok bisa seorang Kapolda Sumatera Barat sampai ke Laut Cina Selatan, sampai kemana-mana itu? Gimana Bang itu Bang? Kalau di kita ini Bang ada controlling, ada wilayahnya, gimana menurut Abang? Mengedukasi kita ini Bang. Yang jelas kalau tidak seizin pimpinan itu sudah pelanggaran. Pelanggaran Bang ya. Ya, dan itu fatal lah ya. Kemudian apakah operasi ini juga dilaporkan? Iya Bang. Katanya habis puluhan miliar. Betul. Pertanyaan, duit dari mana? Betul Bang. Kan sederhana. Betul. Duit dari mana? Iya. Oleh sebab itu saya mendesak untuk kasus itu tidak berhenti pada kasus barang bukti. Betul Bang. Tapi juga diungkap bagaimana kedisiplinan ini betul, Bang, ya. betul. Bang, ya. Betul Bang. Karena itu resikonya tinggi. Misalkan, mohon maaf ya, dia mati. Iya. Terus gimana? Iya. Dan menggunakan, kalau nggak salah, alutsista dari Polri kalau nggak salah, pakai kapal patroli itu Bang. Apa itu ada namanya di artikel itu? Iya, memang kalau kapal patroli polisi kan terbatas ya, jarak tempuhnya terbatas, ngadepin laut. Ya. Tetapi sekali lagi, ketika melaksanakan operasi terlebih menyangkut jurisdiksi negara lain, saya kebetulan 2 kali di Interpol. Nah, itu dia, Pak. Sering bekerja sama dengan negara lain dalam hal mengungkap kasus, entah itu terorisme, entah narkoba, entah korupsi, kami sering bekerja sama. Ada payung hukumnya, kerjasama ya, untuk bagaimana ada mutual legal assistance. Kemudian ada bilateral biasanya forumnya di bilateral meeting, multilateral meeting, untuk kita koordinasi untuk bagaimana mana sisi dia, mana sisi kita. Betul. Karena sering kami dulu mengungkap kasus, ketangkep kurir di bandara, kita tanya kamu dari mana? Oh, saya dari Malaysia. Kemudian penerbangannya kami cek, kami tanya di Malaysianya di mana? Oh, di Kuala Lumpur. Kuala Lumpurnya di mana? Oh, di apartemen ini. Kami langsung kontak. Tolong dicek di apartemen ini. Terbongkar di sana. Nah,
Seperti itu, pertukaran informasi, hubungan baik kita jaga. Nah, kalau kayak gini, negara yang dia datengin, dia masuk secara ilegal kan, itu lebih bahaya lagi Bang. Itu resikonya tinggi sekali Bang ya. Itu akan mengganggu hubungan lah. Saya sependapat sama Bang, mungkin ini sudah dibuka sama Yang Maha Kuasa. Bang, ini sebelum kita tutup Bang, tapi masih ada pertanyaan. Saya sebenarnya senang mengundang Abang ini Bang. Satu lagi Bang, saya mau menanyakan, hampir lupa saya ini tadi. Saya mau menanyakan tadi tentang narkoba juga Bang. Ini narkoba begini. Narkoba sudah kita putuskan bahwa ini adalah musuh kita bersama Bang. Karena dia akan merusak generasi kita. Merusak otak. Saya tanya dokter-dokter itu, orang kalau sudah narkoba, dia susah kembali normal Bang. Jadi dia sangat berbahaya. Nah, ada dua pertanyaan kritis di sini Bang. Apakah narkoba ini bisa selesai di Indonesia ini Bang? Karena dunia melihat kita ini market Bang semua. Market semua nih. Kita begitu hebat. Ada juga yang mengatakan hukum kita begitu lemah. Sehingga mereka tidak kapok. Terus yang ketiga Bang, masalah penanganannya Bang. Saya pernah juga dialog dengan mantan-mantan orang narkoba. Dia mengatakan begini, harusnya kami ini bukan dimasukin penjara, kami direhabilitasi. Itu ada undang-undangnya Bang. Saya lupa, mungkin yang 114 atau berapa itu Abang lebih tahu. Kalau dia narkoba, misalnya masih leveleringnya begini, ya biarlah dia diobatin. Tapi katanya begini Bang, mau masuk ke situ, itu negosiasi semua Bang katanya. Akhirnya mereka dimasukin ke penjara. Begitu di penjara, ketemulah bos-bos. Akhirnya dia jadi agen semua. Ini ada 2-3 poin pertanyaan kritis menurut Abang gimana? Ya. Saya nanya Abang kenapa? Abang sudah familiar sekali di situ Bang. Gimana Bang? Terima kasih. Materi ini diangkat. Iya Bang. Karena ini menjadi edukasi publik. Yes Bang. Iya. Pertama saya akan menjelaskan dulu begini. Konsep penanganan narkoba, ini kami mengacu pada UNODC. Penanganannya ini harus seimbang antara menekan pasokan, demand reduction, dengan menekan permintaan. Ya. Ini yang terjadi ketika kita hanya nangkep, sementara rehabilitasi tidak maksimal. Betul Bang. Itu harga jadi naik selangit. Betul Bang. Ini hukum pasar kan. Ya. Jadi harus seimbang. Supply penangkapan terus, tapi rehab dioptimalkan. Kita belajar dari Thailand. Kenapa cukup berhasil? Itu semua penyalahguna ditangkepin, masukin tangsi militer. Tangsi militer, okay. Dan polisi. Dididik. Fisiknya jadi sehat. Kemudian ada sanksi lain, sanksi sosial, nyapu jalanan segala macam. Karena masif ditangkepin, berarti kan demand kosong. Kosong, betul Bang. Supply nggak laku. Betul Bang. Orang jadi tidak tertarik bisnis itu. Di kita pernah dicoba nggak itu? Di kita, mohon maaf. Iya Bang. Kita ngomong realita. Iya Bang. Penyalahguna saat ini 3,6 juta kira-kira ya. Iya, betul Bang. Kemampuan rehab 18.000 setahun. 18.000 perlu setahun. Berapa ratus tahun. Iya Bang. Itu realita. Iya. Kalau ini terus dibiarkan seperti ini, selesai, betul kita menjadi market yang menarik. Market kita Bang. Ya. Saya dapat jawabannya ini ketika saya menginterogasi seorang buronan saya, warga negara Iran. Ya. Dia menyeplai di kota, buron ketangkep di Bangkok. Ya. Saya diundang ke sana. Saya interogasi di lapasnya lah. Ya. Dia cengengesan, ketawa-ketawa. Kurang ajar nih orang. Dia ngomong apa ketika saya tanya, kenapa Anda masarkan di Indonesia? Ya. Dia bilang, saya bisnis. Indonesia buat saya adalah pasar yang bagus. Pasar yang bagus Bang ya. Permintaannya meningkat terus. Ya. Harganya bagus. Ya. Dan yang terakhir saya rada-rada ini hukumnya bisa dibeli. Dia bilang begitu Bang ya ini. Itu Bang, orang asing. Iya Bang. Ya faktanya vonis pengadilan. Betul. Agak ringan. Enggak, pertama mati. Mati ya. Ujung-ujungnya 15 tahun, 10 tahun. Betul. Itu masalahnya. Nah, dalam konteks ini saya di Kompolnas sudah langsung melakukan penelitian. Iya, Bang. Pertama, penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri cukup banyak. Iya, Bang. Ternyata internal Polri sudah mengeluarkan satu program
namanya Rebin Tradisi itu di Polda Riau. Polda Riau udah nyoba Bang. Semua penyalahguna anggota polisi ini dimasukkan BRIMOB, dilatih seperti BRIMOB, yang badannya gendut-gendut jadi kurus. Setelah selesai ikut, 98% berhasil kembali. Bayangin kalau dipecat, ya gabung sindikat. Jadi sindikat, jadi bandar dia, jadi agen dia Bang katanya. BRIMOB juga sama, 136 dididik setengah mati. Setelah selesai saya tanya, mau pakai lagi? Enggak Pak, kapok Pak. Saya ampun, saya udah nggak mau masuk sini lagi. Nah, ada efek jerah. Iya Bang, betul. Maka dalam penelitian itu saya langsung diantaranya merekomendasikan apa? Marilah kita belajar dari Thailand. Anak-anak ini yang 3,6 juta itu tangkepin, masukkan pusdik militer, TNI, polisi ini, terus tiap hari dididik, maka anak-anak ini bisa diselamatkan. Kalau mereka sambil ditempa fisiknya, kesehatannya, kemudian keterampilannya, selesai menjalani, disalurkan tenaga kerjanya ke tempat-tempatnya ini, itu solusi yang menurut saya gini, realistis. Karena potensi di TNI Polri ini cukup. Betul Bang, kita punya rindam-rindam, kita punya semua itu Bang. Udah masukin situ, mampu berapa? Per gelombang, 100, ya 100. Pemerintah tinggal menyiapkan anggaran, indeks satu orang berapa. Iya, betul. Ya kan? Toh di situ punya psikolog, punya dokter. Kita udah punya, kita berdayakan semua Bang. Coba ini kayaknya perlu masukan ini Bang. Jadi melalui podcast ini, mari kita suarakan. Iya Bang, aku yakin ini Bang ya, ini Panglima TNI kebetulan dari Angkatan Laut, pasti Pak Yudo dengar, Pak Sigit juga dengar, aku yakin dan percaya. Kenapa? 2045 Bang, kita merupakan tahun emas kita. Kalau ini kena semuanya Bang, batal itu tahun 2045 Bang. Saya selalu menggunakan istilah ini. Iya Bang. Kita akan menikmati bonus demografi. Iya Bang. Tetapi ketika generasi mudanya kita ini dirusak dengan narkoba, yang ada adalah bencana demografi. Betul. Dan itu sangat membebani. Bagaimana generasi muda kita akan bersaing dengan generasi muda negara lain kalau memang sudah kualitas hidupnya turun, otaknya sudah rusak. Betul. Itu masalah. Makanya saya kalau ditanya 3 isu, teror, korupsi, narkoba, mana yang menurut kamu serius? Saya balik narkoba. Karena ini bicara kerusakan generasi. Dan betul. Uangnya Bang. Itu bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk kejahatan lain. Betul. Itu masalah. Ya, betul. Aku setuju sekali Bang. Jadi saya senang Bang. Kenapa? Itu memang kita udah nggak boleh narkoba ini Bang. Ada satu negara Bang. Bukan satu negara. Satu negara bagian. Ini Amerika kejadian. Aku terlupa kota tepatnya itu Pennsylvania di Amerika. Itu sekarang udah jadi kota zombie Bang. Karena memang kalau di sana kan undang-undang itu federal Bang. Oleh gubernur setempat atau wali kota setempat. Nah, di situ Philadelphia Bang. Itu sekarang nggak karu-karuan Bang. Saya berapa kali ngangkat tentang narkoba, saya putar visualisasinya Bang. Kenapa? Saya memanggil semua narasumber itu bukan benci Bang. Kebetulan abang polisi saya nggak benci. Saya panggil siapapun itu untuk mengedukasi semuanya ini Bang. Nah, di situ Bang, udah hancur-hancuran Bang. Di Philadelphia itu. Ini saya berani sebut, cuman karena tadi saya mau secara umum, saya nggak tampilkan visualisasi bagaimana orang itu Bang tidur, masuk di drum, mabok, tidur di got-got. Aduh, hancur-hancuran Bang. Sampai orang takut sekali Bang. Mudah-mudahan negara kita jangan sampai seperti itu Bang ya. Jadi aku sependapat sama Abang bahwa narkoba ini adalah kejahatan yang paling bahaya Bang, yang harus kita berantas Bang. Tapi menurut Abang sudah lama di polisi, reserse dan juga di BNN, saya tahu banget. Mampukah negara kita mengurangi narkoba ini Bang? Yang pertama saya ingin mengutip pernyataan dari Stephen Castile, itu USDEA senior ya. Dia mengatakan begini, narkoba adalah senjata perusak massal. Perusak massal. Yang efektif untuk menghancurkan masyarakat. Oke. Kalau kita mau memahami ini, betul, maka diperlukan kesadaran bersama. Kesadaran bersama, oke. Baik pertama masyarakat,
saya mulai dari tentunya pemerintah. Pemerintah. Berikut aparatnya. Ya. Jangan nanti aparatnya mentang-mentang kemudian menyalahgunakan. Ingat punya anak. Ya. Saya udah melihat beberapa pejabat, ya. anaknya kena. Ya. Ya ketulah mungkin ya. Ya. Ini level itu dulu. Kedua, perlu dibangun kesadaran bersama masyarakat. Ya. Dimulai dari keluarga. Ketika kita berhasil mendidik keluarga kita dengan baik, ya. dari sisi kerohaniannya, dari sisi integritasnya, kemudian karakternya, ya. maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan terhadap godaan. Ya. Ini penting. Ya. Banyak kasus yang kami ungkap setelah kami interview korbannya ini, ya. penyalahguna ini, larinya ke sana. Ya. Masalah pendidikan di rumah, ya. orang tua nggak peduli, hanya ngasih duit saja, ya. Tidak ada keteladanan, tidak ada kehangatan, tidak ada komunikasi, akhirnya anak ini lari keluar. Jadi bisa kita bilang begini Bang, ini kan kita mengedukasi Bang. Jadi saya kadang-kadang bisa mau menyampaikan ini. Penegak hukum oke lah ada, memang dia punya otoritas. Tapi tidak boleh kita menyerahkan kepada dia saja, kita harus menyerahkan kepada orang tua juga, keluarga, semua, dan lingkungan Bang ya. Betul, jadi sekali lagi kita nggak bisa terus mengatakan bahwa, wah ini aparat salah. Iya, yang pembinaan keluarganya hancur-hancuran. Iya Bang, betul Bang. Banyak anak-anak itu yang curhat ketika kami interview tuh. Bagaimana Pak? Kami boro-boro diajak ngomong. Bapak sibuk terus, ibunya sosialita, ini. Kami nggak pernah diajak makan bersama. Iya. Kami hanya dikasih duit terus. Ini salah siapa? Betul, setuju Bang, setuju betul Bang. Jadi aku setuju banget. Jadi ya kebetulan saya juga ini, kita jujur di sini Bang. Saya juga punya anak 2 yang mudah-mudahan sampai sekarang terbebas. Mudah-mudahan sudah pada master semuanya bebas. Saya punya SOP Bang. Kalian mau kemana aja, saya mau kemana saja boleh. Tapi kalau hari Minggu, saya wajib itu, kebetulan saya Kristen, agama saya ke gereja. Selesai gereja, saya makan bersama. Bawa pacar kamu, bawa kita kumpul-kumpul ini. 1 minggu 1 kali, wajib hukumnya bagi saya Bang. Saya buat SOP gitu Bang. Betul. Mungkin ini perlu juga Bang ya. Betul, kehangatan. Iya Bang. Komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu berani curhat, iya, Bang. Terbuka. Ini penting. Karena kalau tidak, dia curhatnya ke tempat lain. Satu lagi nih ancaman sekarang, medsos. Medsos, betul Bang. Pengaruh medsos sangat serius. Mau mengakses narkoba bisa, kemudian mau mengakses cari alat-alat bong untuk konsumsi sabu ada dengan mudah bisa didapat. Ini masalah. Sehingga edukasi, literasi untuk masalah-masalah ini menjadi penting. Saya kebetulan sudah membangun museum edukasi anti narkoba pertama di Indonesia. Di mana itu Bang? Di kampung di Minahasa. Oke Bang. Gara-gara orang sana banyak yang pakai Bang. Para senior tuh nanya, hei kamu nangkepin orang banyak gitu, anak-anak muda di sini kamu apain? Iya Bang. Dalam hati saya, kalau saya tangkepin saya dimusuhin. Iya Bang. Pilihannya adalah pencegahan. Akhirnya saya dirikan museum sederhana edukasi, karena saya sudah ke museum di Chiang Rai, ke Tiongkok, ke beberapa negara. Akhirnya saya konsepnya museum tapi untuk edukasi, dan pengunjungnya sampai hari ini 170.000 anak-anak sekolah. Ada yang berubah kira-kira di Minahasa Bang? Yang begini. Tadi misalnya 10 orang jadi 3 orang, sekarang menurut Abang? Begini, dihitung belum Bang, ya? Tetapi semua yang masuk ke situ, kalau keluar kita tanya, Dik gimana, mau narkoba? Enggak. Takut dia semua Bang ya? Betul. Dan beberapa sekolah sudah mewajibkan kunjungan. Kunjungan, bagus. Nah ini kalau bisa dibangun di setiap kabupaten kota se-Indonesia, edukasi yang paling murah daripada ceramah, seminar, itu kan ngabisin duit. Kalau ini berkunjung, pemandu akan jelaskan, putarkan film, contohnya ini segala macam, anak-anak keluar sudah teredukasi. Ini menarik Bang. Jadi tentunya begini Bang, kita mengedukasi biar didengar orang. Kalau kita mengkerucut ke atas, mengkerucut ini kan berarti tugasnya dari, saya pernah di Polhukam juga Bang, saya jadi deputi pertahanan negara di sana dulu sebelum pensiun. Ini tugasnya harusnya kalau menurut saya Bang ya, ini kementerian terkait, lintas kementerian ataupun departemen. Tapi tentu ada leading sektornya Bang. Kalau saya lihat kan politik, hukum, dan keamanan Bang. Politiknya Pak Menko Polhukam, hukumnya Pak Menko Polhukam,
politik hukum dan keamanan. Keamanannya Menko Polhukam. Di sini kan ada terkait dengan Menteri Dalam Negeri, dengan lain-lain Bang. TNI Polri semuanya. Ini sepertinya Bang, kalau perlu kita usulkan Bang ini ke Pak Mahfud. Aku tahu Pak Mahfud itu, aku pernah diskusi gini, orangnya enak kok itu Bang. Kenapa? Oke kita ngurus korupsi, oke kita ngurusin ya macam-macam. Aku udah lihat Pak Mahfud MD ini udah pusing aku lihat, aku kasihan lihat di artikel itu. Tapi ini perlu diprioritaskan Bang. Gimana? Abang kan ketua harian Betul. Bang. Gimana nih Bang? Memang kami sempat menyampaikan dan beliau memberikan arahan untuk diangkat dalam forum rapat koordinasi lintas kementerian lembaga. Karena masalah narkoba ini leading sektornya kan BNN. Betul. Di situ ada pencegahan, ada rehabilitasi, ada penindakan atau pemberantasan, kemudian ada kerjasama dalam dan luar negeri ya, kemudian pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Sebetulnya di sana kepresnya itu sudah melingkupi kementerian lembaga yang disebut tadi. Sudah tadi Bang semua Bang ya. Tetapi mohon maaf. Harus ada siapa gininya Bang. Ya, Bang. mohon maaf. Kalau saya bilang belum all out lah. Belum all out. Bahasa halusnya belum all out lah. Artinya tadi kesadaran bahwa kalau saya nggak serius, anak cucu saya terancam. Betul Bang, betul Bang. Betul. Bayangin, dalam satu forum seminar, hadirlah di situ ada seorang dokter, istrinya dokter, ya, anaknya kena narkoba. Beliau ngomong apa? Pak Beni, kalau ada 1.000 orang tua yang anaknya kena narkoba, ditanya, setuju nggak hukuman mati? Maka ada 1.001 yang setuju. Karena sakit. Mengalami penderitaan bagaimana ngadepin anaknya itu. Itu contoh lah. Sehingga saya sendiri pun, kenapa sampai hari ini, meskipun sudah nggak di BNN, saya masih terus getol sosialisasi edukasi ini, karena Pak, yang terbayang oleh kita adalah kita punya anak cucu generasi. Kalau kita nggak serius, suatu saat bisa menyasar ke anak cucu kita. Betul, setuju. Jadi sekali, Bang. contohnya gini, setuju. ketika kami mengusulkan metilon yang dimakan oleh seorang artis lah itu narkotika sintetis jenis baru, belum masuk daftar narkotika. Betul. Berkas saya kirim ditolak, berkas saya kirim ditolak, akhirnya saya rehab lah. Kita ngajukan ke Menteri Kesehatan supaya muncul diterbitkan Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, bahwa metilon ini masuk golongan 1. Lama, hampir 1 tahun. Akhirnya dalam forum rapat saya sampaikan begini, mohon maaf, apakah kita nunggu anak kita kena baru kita serius? Itu kaget semua. Terpaksa saya sampaikan itu. Kita kurang care juga berarti Bang. Kita kurang care Bang. Ya, faktanya. Kita jujur aja kurang care. MOU banyak. Iya Bang. Silakan aja biar MOU lah itu ya. biar nanti didengar. MOU banyak. Tapi implementasinya, programnya ada. Semua tidak maksimal. Jadi kan saya sependapat sekali. Ini harus kita kita angkat terus. Saya angkat terus narkoba ini Bang. Teroris juga saya mau angkat juga, nanti saya mau minta Bang orang BNPT itu Bang. Tapi sekarang gini Bang, perangkat kan sudah terbentuk ini yang sementara ini BNN dengan katakanlah di Polda mungkin ada terkait semuanya Bang, kejaksaan dan lain sebagainya. Ya kita menurut Abang gimana kinerja dari mereka ini semua Bang yang sudah ada ini Bang? Tapi kan tadi yang kita bicarakan ada hope untuk Menko Polhukam sebagai leadnya mungkin di situ. Yang udah ada ini menurut Abang gimana pendapat Abang? Saya melihat bahwa masihlah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat, baik penanganan barang bukti, jual beli pasal. Iya Bang. Tadi kan disinggung. Jual beli pasal. 127. Mau rehab nggak? Iya. Saya tambahin. Kalau enggak, ya sudah. Ini hasil penelitian saya di Kompolnas. Saya temukan kenapa lapas over capacity. Ternyata mayoritas isinya narkoba. Dari narkoba itu mayoritas penyalahguna. Pertanyaannya, dia kan harusnya direhab. Betul Bang, betul Bang. Kami cek. Ternyata ada yang jual beli pasal. Ada karena alasan tidak ada panti rehab di situ.
tidak ada anggaran, tidak ada tim asesmen terpadu. Iya, Bang, ini. Akhirnya kami tahan aja. Iya. Ini masalah. Iya, Bang. Tadi ketemu bandar, tercipta pasar di dalam lapas. Betul, Bang. Itu yang terjadi. Iya. Jadi menurut saya begini, perlu ditanamkan kesadaran kepada seluruh aparat mata rantai penegakan hukum ini, bahwa narkoba itu masalah serius yang akan merusak generasi, termasuk keluarga mereka. Betul, betul, Bang. Ada seorang kalapas yang saya tangkap, anaknya pakai narkoba. Iya, Bang, pasti kena semua itu. Kena kutukan juga. Itu dia, itulah. Pasti kena kutukan. Sehingga janganlah menikmati uang narkoba lah. Dari model apapun lah. Karena ternyata nah ini cerita lagi. Ada lawyer datang. Sok galak sama saya. Begitu sok galak, Pak, ini gimana gini. Ini warga negara Nigeria. Sindikat besar. Sok galak, langsung saya ajak ngomong gini. Pak, anak berapa, Pak? 3. Udah besar-besar. Ya, SMA, gini. Udah cerita ini. Sekolahnya bagus, gini. Saya tiba-tiba ngomong, Pak, mudah-mudahan anak Bapak nggak kena. Karena Bapak dibayar membela ini dari uang narkoba. Dia langsung pulang dan nggak balik lagi. Anaknya udah kena semua mungkin kali itu. Dia pulang nggak balik lagi. Saya sampai heran. Loh, itu yang kemarin teriak-teriak, nggak tahu Pak, udah nggak balik lagi. Kan ada beberapa lawyer yang sumpah-sumpah. Saya tidak mau belain kasus narkoba karena kalau itu bandar besar kan uangnya hasil apa? Ya hasil penjualan narkoba. Betul, Bang. Aku terima kasih sekali, Bang. Kita ngobrol-ngobrol sambil minum, Bang, dikit, Bang. Kita ngobrol-ngobrol gini, Bang, karena narkoba, karena tentang penegakan hukum, polisi garda terdepan. Udah 1 jam, Bang, kita ngobrol gini. Nggak terasa, Bang. Sebelum kita tutup, Bang. Topik narkoba aja sejam kurang. Iya, Bang. Nanti kita buat belum teroris, kurang. Bang, nanti Abang saya undang lagi, mau ya, Bang, ya? Aku mau ngangkat teroris lagi, BNPT aku mau undang juga, Bang. Kenapa? Kita lihat waktunya. Aku mengedukasi, Bang. Aku benar, Bang, ya. Aku bilang tadi, aku tidak benci dengan polisi. Aku udah bilang, mertua saya ini polisi loh, Bang. Komandan Brimob di Surabaya, Kombes pangkatnya. Udah meninggal. Apa yang aku mau benci? Tapi aku ini cinta negara saya ini loh, Bang. Bagaimana supaya polisi kita bagus, TNI kita bagus, Kementerian Keuangan bagus, Bea Cukai bagus, orang-orang politik juga bagus. Aku kepingin gitu, Bang. Supaya negara ini bagus. Aku nggak ada tendensius kepada siapapun kan. Aku makanya kalau ngundang orang, aku pasti edukasi. Itu aja, Bang. Jadi kalau misalkan bicara teroris ya, Bang. Mungkin kan di publik atau di luar negeri orang selalu ngomong kalau meriksa pasti dengan kekerasan, disiksa gini-gini. Saya enggak. Tidak ada sama sekali. Dan ngaku. Iya, itu yang penting itu, Bang. Itu sering agensi luar pada nanya, gimana caranya? Ada deh. Ada seninya, bilang, ada seninya. Benar, aku juga ngundang-undang orang kan susah mau datang. Tapi Abang pelan-pelan, aku santai, sabar. Abang kan mau datang juga. Aku terima kasih, Bang, nih, Bang. Sebelum kita tutup, Bang, apa pesan Abang kepada, kan kita ini udah pensiunan, Bang. Aku pensiunan TNI. Aku suka menasihati, Bang. Panglima TNI aku koreksi kalau ada yang salah. Pangdam buat tulisan buku, aku koreksi kalau ada yang salah. Karena kita sebagai kakak, sayang sama adik-adik kita, sayang sama negara kita nih, Bang. Kalau mereka mungkin sakit hati lihat kita, ya mudah-mudahan ya jangan seperti itu. Karena kita mengedukasi. Menurut Abang, bagaimana supaya polisi kita ini bagus semuanya? Iya, yang pertama, marilah kita sama-sama bercermin dari apa yang sudah kejadian. Apa yang sudah kejadian, oke? Ya, bercermin dari itu, kita pelajari kenapa begini, kenapa ini, dan sebagainya. Beberapa kan tadi sudah saya singgung, masalah arogansi, masalah keserakahan, dan sebagainya. Nah, pesan saya tentunya amanah yang diberikan oleh rakyat. Ya, amanah ya, Bang. Ya, amanah ini ya, oke. Untuk menjadi pelayan, itu lakukanlah dengan baik, dengan prinsip. Posisikan kita, petugas ini, sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Apa sih yang diharap dari polisi? Ketika ukurannya itu, saya yakin akan bagus. Kan pengennya cepat, ramah, sopan, tanggap. Nah, lakukanlah itu sehingga publik akan semakin mencintai Polri, semakin percaya kepada Polri. Karena bagaimanapun kehadiran Polri
di masyarakat ini sangat diperlukan, ya. Sehingga ya kan ada istilah dibenci tapi dirindu. Benci tapi rindu. Ya, ketika saya ada pengalaman waktu kecil dulu ditangkap polisi gara-gara main layang-layang pinggir jalan kan. Iya, Bang. Benci saya sama polisi. Sekarang masuk polisi. Masuk polisi. Nah, seperti itulah. Artinya ketika terjalin interaksi yang baik, komunikasi yang baik dengan masyarakat, saya yakin yang miss tadi bisa diatasi lah. Kemudian yang berikutnya tentunya harapan publik dari waktu ke waktu ini terus akan meningkat, maka polisi harus menyiapkan diri untuk merespon. Jadi ketika program presisi ini bicara prediktif, maka tentunya semua sudah masuk dalam kalkulasi ke depan ini gimana dan sebagainya. Kemudian tentunya saya apresiasi karena Pak Kapolri secara tegas menindak bagi mereka yang masih membandel, masih tidak mau nurutin arahan ataupun warning dari Kapolri, ditindak tegas. Ini penting. Karena kalau tidak nanti mereka bisa semaunya sendiri. Jadi marilah kita dukung Polri untuk nanti bisa betul-betul menjadi pelayan yang baik, penegak hukum yang profesional. Baik Bang, terima kasih sekali Bang. Akan saya tutup dulu Bang acara kita ini. Saya terima kasih. Publikans dimanapun berada, kita tadi sudah hampir 1 jam ini atau mungkin 1 jam bincang-bincang tentang bagaimana menanggapi semua masalah tentang yang ada penegakan hukum, narkoba dan sebagainya, dan juga bagaimana bapak-bapak polisi yang kita hormatin ini. Tadi pesan dari Pak Mamoto, senior juga dari polisi, tentunya bagaimana kita punya wewenang, kita harus bisa menggunakan wewenang sebaik mungkin, dan juga kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat itu cepat, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ini menurut saya sampaikan mungkin kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Saya bangga dengan Kapolri, saya bangga dengan polisi semua karena garda terdepan dituntut oleh masyarakat semuanya. Harapan saya, polisi tetap bagus, tetap hebat, biar negara kita ini aman, nyaman, kita bisa santai dimanapun berada. Itu yang bisa saya sampaikan pada publikans dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih Pak Mamoto. Sukses selalu Pak ya. Jangan bosan kalau saya undang Pak ya. Sekali-sekali saya undang Pak ya. Terima kalau kasih, waktu Pak. Cocok, oke. Kita cocokin Pak. 24 jam Pak. Pagi, siang, sore, malam saya tunggu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.